Desa Tampakan, sebagian wilayahnya adalah perairan rawa. Perairan rawa ini merupakan denyut nadi bagi masyarakat sekitarnya. Namun, bukan hanya masyarakatnya yang memanfaatkan perairan di sini. Hewan ternak di sini juga sangat bergantung dengan rawa yang eksotis ini. Nah, ini pintu udah dibuka, saatnya mereka pergi berendam dan juga cari makan. Ini karena mereka berebut mau keluar, kalangnya jadi bergoyang-goyang. Ini saya jadi takut jatuh dan mereka ini nggak mau antri. Setiap pagi, kerbau rawa akan dikeluarkan dari kalang untuk beraktivitas di tempat favorit mereka. Nah, itu semuanya udah turun, udah pada main air, cari makan. Sekarang kita mau susul karena kita mau melakukan kegiatan yang bakal seru banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menggembala kerbau di sini berbeda dari tempat lainnya. Kerbau rawa akan digembalakan oleh beberapa orang penggembala menggunakan jukong. Sekarang ini lagi persiapan mau perlombaan atau balapan kerbau. Tapi untuk memulainya aja tidak mudah karena kita harus bikin 2 kerbau itu di tempat yang sejajar. Terus baru nanti kebut-kebutan deh tuh, cepet-cepetan siapa yang duluan sampai. Para penggembala berusaha menggiring kerbau rawa ini ke arena balapan. Namun, untuk menggiring kerbau hampir 1 ton ini memang tidak mudah. Jadi cara naikinnya benar-benar harus dari atas jukung atau perahu, dilompatin ke atas kerbaunya. Awas bang, nabrak! Waduh. Ini namanya juga dengan binatang. Kesulitannya adalah yang mengaturnya mereka ini sangat tidak mudah untuk bikin mereka sejajar atau mau dinaikin. Benar-benar harus di tempat yang pas. Setelah saya udah melihat para abang mencoba, sekarang giliran saya mau mencoba. Jujur saya bingung harus lompat kemana. Ini katanya saya suruh pegang ekornya, tapi saya aja nggak bisa lihat ekornya di mana. Jangan tinggalin aku. Kerbau rawa ini memiliki tubuh yang lebih ramping dari jenis kerbau lainnya. Makanya, walaupun berbadan besar, kerbau ini masih cukup gesit bergerak di dalam rawa. Ini saya bukan naik kerbau, ini saya ditarik kerbau. Ini kalau aku udah di air, bukan senung lagi kerbau, tapi ini berang bersama kerbau. Sulit untuk naik ke punggung kerbau, tapi sekali saya bisa naik di punggungnya. Seru sekali. Saya dibawa ke semak-semak, dia nggak mau lari, kayak dia lapar mau makan dulu. Kerbau rawa memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dari kerbau lainnya, sehingga dapat mengatur pernafasannya agar dapat mengambang di permukaan air. Sampai kuyup gini. Kerbau yang tadi saya naiki sudah masuk ke kalang. Sekarang saya mau giring sisanya sambil menunggu badan saya kering, baru nanti kita melakukan perawatan ya bang. Iya. Kita mau melakukan perawatan di kalang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kerbau rawa termasuk hewan memamah biak yang harus selalu makan rerumputan. Dalam sehari, kerbau menghabiskan waktu 6 jam untuk makan dan 8 jam untuk mengunyah makanannya.
mereka pada pinter udah bisa naik sendiri ke kalangnya. Tuh. Nah ini tapi walaupun mereka udah tahu jalan pulang, tetap harus digiring supaya mereka tidak terlalu terpencar-pencar. Walaupun akhirnya bakal pulang juga, tapi supaya baliknya itu bersamaan. Nah kalau tadi kita emang harus rada jauh, soalnya kalau terlalu dekat mereka nggak mau masuk, mereka malu. Jadi harus kalau mereka udah mulai masuk, baru kita bisa mendekat. Kerbau rawa ini tinggal di atas kalang yang terbuat dari kayu ulin yang tersusun dan ditancapkan ke dalam tanah. Saat di atas kalang seperti ini, kerbau rawa sangat rentan terserang berbagai macam gigitan serangga. Jadi, ada cara khusus dari pemilik kerbau untuk mengusir berbagai serangga tersebut. Dan sekarang kita ada di bawah kandang kerbau. Ini mau membakar, apa bang ini namanya bilangnya? Tambak kitalo. Dibakar ini supaya dia mengeluarkan asap, terus nanti jadi tidak banyak nyamuk di kandangnya. Tambak kitalo atau tray telur ini cukup awet menjaga kerbau dari serangan serangga. Aduh, ternyata usaha saya untuk berkenalan ke kerbau itu tidak selalu semudah itu. Kali ini saya harus butuh usaha ekstra nih untuk, kenapa dia? Halo? Halo? Mereka pada malu-malu, kenapa? Halo. Main sama kerbau sudah, perawatan juga sudah. Berarti sudah selesai ya semua tugas kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jawa Barat tidak ada habisnya untuk dijejaki. Petualangan saya kali ini ingin mengikuti salah satu aktivitas warga di Kabupaten Bandung. Hari ini saya akan berburu di Kecamatan Cimenyang. Tapi kelihatannya perburuan ini tidak akan mudah. Karena yang mau kita tangkap ini kecil tapi lincah sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kegiatan berburu ini tidak dilakukan setiap hari. Hanya dilakukan saat dibutuhkan karena manfaatnya yang dipercaya menjadi obat. Aduh. Mana Kang? Satu. Kemana dia? Ih, manjat! Kang! Aduh! Ini. Atas. Aduh! Mana? Ya, satu. Aduh, dapat nih satu. Ternyata bener dugaan saya. Nggak mudah buat ngedapetin dia. Jadi ini nih yang kita cari-cari. Kadal kebon ya, Kang? Iya. Kadal kebon. Kebon. Wah, lincah banget dia. Bukan cuma ukurannya aja yang kecil, tapi larinya cepet. Ayo simpan dulu, Kang. Kadal hidup di berbagai jenis habitat, seperti pepohonan, di atas tanah, maupun di dalamnya. Tempat yang lembab, bersemak, dan berumput menjadi tempat yang paling disukai. Kadal merupakan kelompok reptil yang termasuk dalam subordosauria. Dengan karakteristik tubuh bersisik, licin, lidah panjang, ekor panjang dan berkaki 4 mencapai 22 cm. Benar-benar perjuangan buat dapat si kadal ini, karena emang dia sukanya di tempat yang banyak rumput-rumputnya, baik di tempat yang terbuka maupun yang di bawah pepohonan. Aduh, saya sampai guling-guling demi kamu. Aduh, iya Kang. Iya, bergabung sama teman-teman kamu, masuk. Iya, tutup Kang. Aduh. Cari lagi deh. Oke. Yuk. Baru 2. Kita baru dapat dikit, jadi kita mau cari lagi. Ini kira-kira aku bakal ketemu apa lagi nih, Kang? Kegesitannya membuat kami butuh usaha untuk mendapatkannya. Kesabaran juga diperlukan.
karena tak jarang kadal lari dan menghilang dengan cepat. Reptil ini memanjat pepohonan, tebing batu, atau bahkan dinding tembok yang tegak dan kasar hingga ketinggian sekitar 8 sampai 10 meter. Kang, itu Kang. Kang, itu bukan. Wah! Aduh, Kang! Lincah banget ya dia nih. Saat ini, reptil bersisik ini terdiri dari sekitar 40 suku dengan bentuk tubuh, warna, dan ukuran tubuh bervariasi. Sebagai binatang berdarah dingin, kadal tidak terlalu bertahan terlalu lama di tempat yang bersuhu rendah. Sinar matahari adalah salah satu sumber energi mereka untuk beraktivitas. Wah, lincah banget. Jadi biasanya kadal ini kalau pagi-pagi dia berjemur. Kalau siang dia nyari makan. Serangga ya makannya? Kayak jangkrik gitu-gitu. Dan kalau malam biasanya tidurnya di bawah semak-semak atau rumput-rumput kering. Karena dipercaya khasiatnya untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, sebagian warga lantas mengkonsumsinya. Emang nih saya jadi berasa dikadalin sama kadal. Tapi jangan salah, walaupun dia kecil tapi manfaatnya besar buat kesehatan. Tapi tetap nih harus kita olah dulu ya, baru bisa dikonsumsi. Jadi kita mau olah dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kadal yang tadi sudah kita tangkap akan kita makan dengan sambal andalan Jawa Barat nih salah satunya, yaitu sambal cibiuk. Sambal cibiuk tergolong ke dalam sambal mentah khas Jawa Barat. Dengan campuran bahan seperti kencur, kemangi, tomat hijau, cabai rawit hijau, dan terasi bakar, serta jeruk nipis. Sambal cibiuk bukan cuma pakai cabai biasa, selain cabai rawit, ini juga pakai cabai gendot itu namanya. Di Indonesia, sambal menjadi salah satu hidangan yang populer. Bagi pecinta pedas, kurang rasanya makan tanpa sambal. Ini sebelum dimasak, dagingnya dingin-dingin gimana gitu. Sebelum dibakar, kadal harus diisi seluruh organ tubuh dan sisiknya, panggang hingga kering. Ini kalau bentuknya mirip sama leher ayam ya teh? Iya. Hayu, hayu. Mirip sama belut. Mirip belut juga, iya. Bentar, aduh, cocok sambal dulu lah ya. Sambalnya pedas. Kalau dagingnya ini lembut, mirip sama daging paha ayam. Enak juga ternyata. Pedas-pedas enak. Kadal diyakini mempunyai fungsi yang mirip dengan hormon testosteron. Kadal juga berkhasiat sebagai pereda otot paru yang sedang tegang akibat kurang pasokan oksigen. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bangka, pulau yang kaya akan tradisi serta potensi perikanannya. Saya akan mengikuti kegiatan masyarakat di Desa Tanah Bawah. Kaki aku ditangkap. Jangan dong, jangan. Tadi kita lihat cuma dia. Apaan? Ini. Aduh, ini licin banget. Nah, ini nih target pencarian kita, belut sawah. Emang dia tuh tinggalnya di tempat-tempat berlumpur seperti ini. Jadi kita harus cari ke dalam-dalam dan biasanya juga suka ada di pinggir-pinggir sawah.
dia hidupnya di lumpur, dia jadi memudahkan untuk masuk ke lubang. Dan juga seperti ini, perlindungan dari kita-kita yang mau nangkep dia. Belut sawah banyak ditemui di Asia. Persebarannya yang banyak juga banyak ditemui di rawa-rawa Amerika. Ini karena belut hewan nokturnal, dia tuh lebih aktif dan juga cari makan di malam hari. Kalau siang kayak gini dia biasanya ngumpet di lubang-lubang atau di pematangan sawah seperti ini. Jadi harus kita yang cari dan kalau ada harus cepet-cepet ditangkap. Ibu ini ada. Aduh, ini ekornya doang yang nongol. Ini ekornya doang yang nongol. Ini gimana? Ini ada kan di lubang-lubang. Udah dapat banyak? Udah. Ini kita habis seru-seru nangkap belut. Udah paling benar kalau langsung di masak. Langsung baca masak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bangka kaya akan berbagai jenis makanan tradisional. Sampai saat ini, keberadaannya masih tetap bertahan. Cita rasanya yang khas selalu menarik dan memikat selera orang untuk menyantap serta menikmatinya. Kalau udah sampai ke suatu daerah nggak lengkap dong kalau nggak nyobain bumbu khasnya. Kayak sekarang nih, belut yang tadi udah kita tangkep, mau kita masak pais dengan bumbu khas dari Desa Tanah Bawah. Penasaran apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Belut memiliki kandungan protein, lemak, mineral, dan vitamin, terutama vitamin A yang tinggi. Omega 3 yang tinggi juga terdapat di dalam belut. Cara untuk memotong belutnya itu seperti ini, dibikin pipih supaya ngambil tulangnya itu mudah, terus masaknya merata, sama makannya juga lebih gampang. Bumbunya terdiri dari rempah-rempah pilihan yang dihaluskan. Ini mau kita masak ini namanya bumbu kuning. Dan kuningnya dari kunyit, tapi bukan kunyitnya sendiri. Ada kunyitnya, selain itu juga daunnya, plus sama bunga kunyitnya. Semuanya diolah untuk menjadi bumbu. Ini bu belutnya. Langsung campur sini? Iya, campur. Ya. Setelah merata, tinggal dibungkus dengan daun pisang, kemudian dibakar hingga matang. Kombinasi bumbu dan daun untuk pembungkus belut menciptakan aroma khas yang membuat saya penasaran ingin mencicipinya. Belut termasuk hewan berkadar lemak serta kolesterol tinggi. Untuk menguranginya, bisa dilakukan dengan memanggangnya di atas bara api. Proses ini mampu membuat lemak mencair dan keluar dari daging belut. Cocok sekali jika dijadikan pepes. Ini udah harum banget, Ibu. Ya, ya. Jadi dia si daun dan juga bunga kunyit punya fungsi yang berbeda dari kunyitnya itu sendiri. Dia sebagai pengharum dan emang bener nih Ya, masakannya wangi. ya. Ayo Bu makan Bu. Ya. Enak Bu. Ya. Ini bumbunya ngeresap banget. Mantap. Asin. Terus ada wangi-wanginya juga. Wangi mungkin dari serainya juga kali Ya, Bu. dari serainya. Wangi dari serainya dan ini dagingnya lembut plus juga kenyal. Padat. Iya. Enak. Top markotop. Belut ini punya kandungan yang banyak, mulai dari vitamin, kalsium, fosfor. Jadi baik untuk kesehatan tubuh, mulai dari energi sampai baik untuk tulang. Jadi ini banyak banget manfaatnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu daerah di Indonesia merupakan produsen gambir terbesar, yaitu di Desa Puding Besar, Kabupaten Bangka Belitung. Tanaman endemik Sumatera dan Kalimantan ini mulai banyak dibudidayakan karena memiliki beragam manfaat.
kita mau cari ini adalah daun dari pohon gambir. Dan daun pohon gambir ini banyak sekali tumbuh liar di desa Puding Besar ini. Tanaman gambir dapat tumbuh pada tingkat kesuburan tanah. Idealnya, gambir bisa tumbuh subur pada elevasi 200 hingga 800 di atas permukaan laut. Kita ambil nggak sembarang daun, tapi kita cari daun yang udah tua-tua ya Pak. Justru yang kayak udah kelihatan ada coklat-coklatnya seperti ini. Soalnya kalau yang masih muda dia kualitas getahnya kurang bagus. Dia tuh warnanya bakal kehitaman, tapi kalau yang udah tua gini nanti dia bakal kemerahan. Warna kain ya. Tanaman gambir termasuk famili Rubiaceae. Daun menjadi bagian utama dari tanaman gambir untuk bisa dimanfaatkan. Bukan hanya sebagai pewarna alami, tapi juga sebagai industri farmasi, kosmetik, hingga minuman herbal. Karena kita saraunya sudah penuh dan juga udah mulai susah nih menyeimbangkannya di kepala, kita mau bawa ke tempat pengolahan langsung. Ayo Bapak, saya bantu. Ya. Untuk menjaga kualitas hasilnya, daun gambir yang sudah dipanen harus segera diolah. Sampainya di tempat pengolahan, daun yang tadi kita ambil nggak bisa langsung diproses. Harus kita pisahkan dulu dari batang-batangnya yang tua seperti ini. Karena kalau batang udah tua, dia udah getir rasa getahnya. Jadi harus dipisahkan dengan cara seperti ini. Perebusan menjadi proses lanjutan pengolahan dan pemanfaatan gambir. Kalau udah kayak gini tinggal kita tunggu sekitar 30 menit supaya daunnya itu jadi lebih lembut, lebih lembek, jadi nanti lebih gampang diambil getahnya. Dan ini lucu, biasanya kalau ngekukus itu kan pakai alat kukusan. Kalau ini bener-bener taruh di atas wajan yang isinya air, jadi nanti biar uapnya naik ke atas, terus nanti dia matang sendiri gitu ya Pak. Ini udah bisa diangkat Pak? Sudah bisa diangkat. Udah ya? Sudah masak ini. Sudah diangkat. Berat nih ya? Berat kan? Ini daunnya kalau udah matang harus cepet-cepet diangkat, soalnya kalau enggak getahnya bakal turun ke air. Terus langsung ditumbuk supaya dia hancur, terus nanti supaya saat dipres lebih mudah dia keluarnya. Nah, ini satu kukus ini harus masuk ke sini? Masuk itu semua. Semuanya? Semuanya. Wah, jadi satu kukus yang sebesar ini isinya harus masuk ke dalam apa ini Pak namanya? Kampa yang sekecil ini. Jadi benar-benar harus kita tumbuk sampai gimana caranya harus cukup. Jadi nanti cuma satu kali proses press. Udah padat nih Pak? Nah, sudah padat selesai. Aduh, ini ternyata setelah dipadatkan jadi jauh lebih berat. Karena daun, isi air, dan padat. Ini ya. Ini kalau dipres langsung keluar getahnya seperti ini, warnanya hitam. Cairan getah akan dialirkan pada bak penampungan yang telah disediakan. Ini udah paling bawah Pak. Lagi satu lagi. Nah jadi ini fungsinya untuk menjepit si ininya apa namanya Pak? Kampaknya. Jadi ini fungsinya untuk menjepit kampaknya. Jadi makin ke bawah, presnya itu semakin kenceng.
Tujuan pengepresan ini juga untuk mengurangi kadar air sehingga menjadi lebih padat. Pengepresan dilakukan dengan alat tradisional. Ini saya berasa lagi jaga portal komplek rumah nih, naik turunin portal. Tapi ini suaranya rada kayak apa ya, Bu? Kayak kayu mau patah gitu loh. Jadi serem-serem gimana gitu. Berat sih enggak, tapi suara kayunya itu. Pada proses pengendapan akan menghasilkan saripati getah gambir. Nah, jadi ini kalau udah terkumpul seperti ini getahnya, tinggal kita tunggu beberapa jam sampai dia mengental. Nanti dia kalau udah kental, bentuknya itu mirip seperti tahu, seperti ini nih. Kalau sudah seperti ini, baru nanti kita potong-potong ya Pak? Kita potong-potong sesuai ukuran, baru nanti kita jemur lagi. Getah gambir yang sudah padat harus dijemur beberapa hari. Tahap ini bertujuan menghilangkan kadar air yang ada. Jadi, nanti akan menghasilkan gambir dengan mutu yang benar-benar terjaga. Nah, ini kalau udah dipotong-potong seperti ini, tinggal kita jemur. Biasanya beberapa hari tergantung cuaca, jadi makin panas makin cepat. Dan kalau udah kering, nanti bentuknya akan seperti ini. Dia lebih warnanya itu berubah jadi hitam, dan terus teksturnya itu sebenarnya ini mirip sama cookies, tapi mirip batu bata juga. Dan katanya bisa langsung dimakan ya, Bu? Iya. Ini beneran cemilan, Ibu. Apa Ibu bercandain saya? Ya, Bu. Harusnya diseduh dulu ya? Tuh, kan Ibu mah. Di seperti ini juga bisa. Lebih ke sepet, dan pas dia baru gigit itu sepet, terus mulai hilang, pas ditelan sepetnya ketinggalan Ibu di sini. Ini saya butuh minum ini Ibu. Selain dijadikan minuman teh, gambir juga bisa menjadi salah satu olahan inovasi namanya sirup wedang gambir. Gambir memiliki khasiat medis yang digunakan masyarakat Melayu sejak ribuan tahun silam. Ini tinggal direbus dulu ya. Iya. Nah, ini juga bahan-bahannya simple, cuman jahe, gambirnya itu sendiri, gula merah atau di sini namanya apa Pak? Gula kabung. Gula kabung sama garam. Dan dipilih ini pakai jahe merah karena emang jahe merah lebih wangi plus lebih pedas. Oh, langsung berubah warna merah. Betul. Oh, jadi pas dimasukin gambirnya bener-bener langsung larut dia ya? Membuat wedang gambir selain untuk menghangatkan tubuh, khasiat lainnya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kegunaan gambir yang paling dikenal adalah sebagai bahan campuran untuk menyirih dan menjadi obat herbal bagi disentri, sakit kepala, hingga sariawan. Nah, kalau gini baru enak, beda banget sama rasa gambir yang langsung dimakan. Pahitnya hilang, terus ada jahe jadi hangat, terus ditambah gulanya juga ada manis-manisnya sedikit.